Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsa Rosalina dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Nah, untuk yang sekarang, saya masuk materi pertemuan yang ketujuh. Nah, di sini sudah terdapat beberapa materi dan terdapat unjuk kerjanya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu adalah Profitability Index atau disebut PI yang ini. PI ini adalah metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Nah, di sini terdapat keterangan juga rumusnya ya, profitability index sama dengan nilai aliran masuk dibagi dengan nilai investasi. Nah, di sini sudah terdapat keterangan, jika profitability index lebih dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau dikatakan layak. Nah, untuk yang kedua, jika profitability index kurang dari 1, maka investasi tersebut tidak layak dijalankan. Nah, untuk unjuk kerjanya yaitu menghitung profitability index. Untuk yang kedua, materinya yaitu break-even point atau sering disebut dengan BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Nah, di sini sudah terdapat rumus BEP, ada BEP unit dan ada BEP rupiah. Nah, untuk unjuk kerja materi break-even point, yaitu kita akan menghitung BEP unit dan BEP rupiah. Nah, untuk materi yang selanjutnya, yaitu adalah profitability ratio. Profitability ratio ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya ada profit margin atau PM, earning power atau ET, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Itu menurut Julian Yamit. Nah, di sini sudah terdapat rumus profit margin atau PM, earning power atau EP, return on investment atau ROI, rentabilitas modal sendiri. Nah, untuk unjuk kerjanya, di sini kita akan menghitung profitability ratio, profit margin, earning power, return on investment, rentabilitas modal sendiri. Dan untuk materi yang terakhir, di sini ada benefit cost ratio. Benefit cost ratio atau BC merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih dari 1 nilainya, berarti proyek itu feasible. Kalau benefit cost ratio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal. Berada pada tidak rugi dan tidak untung. Nah, di sini sudah terdapat rumus benefit dan cost tetap, dan juga benefit dan cost tidak tetap. Ya, kalau yang tidak tetap itu per tahun. Nah, untuk unjuk kerjanya, kita di sini akan menghitung benefit dan cost tetap, dan yang kedua benefit dan cost tidak tetap. Nah, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kita menghitung profitability index. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Tabel ini seperti sama dengan materi yang sebelumnya. Nah, cash flow untuk mesin A, kita ambil dari yang tabel-tabel sebelumnya, yang NPT itu. Nah, untuk yang diskon faktor ini terdapat rumusnya ya, sama seperti kemarin, juga present value juga sama. Nah, untuk menghitung profitability index, kita memasukkan rumusnya. Nah, kita hapus dulu, kita hitung ya, rumusnya seperti ini, sama dengan E11 dibagi dengan E2. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Untuk
mesin A profitability index-nya yaitu lebih dari 1, berarti investasi ini bisa dikatakan layak untuk dijalankan. Nah, kita akan menghitung yang mesin B. Nah, di sini sudah terdapat ya cash inflow yang dari NPV, diskon faktor itu dihitung, rumusnya yang ini, dan untuk present value itu juga dihitung, cash inflow dikali dengan diskon faktor. Nah, untuk yang ini ke auto sum dan untuk profitability index, kita masukkan rumusnya ya, sama seperti tadi, sama dengan J11 dibagi dengan J2, lalu enter. Nah, seperti ini. Jumlahnya sama, lebih dari 1, berarti investasi mesin A maupun mesin B itu dikatakan layak, namun yang lebih besar jumlahnya yaitu yang mesin A, berarti itu lebih bagus ya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua kita akan masuk ke materi BEP. Nah, untuk materi yang kedua yaitu kita akan menghitung BEP. Di sini saya sudah terdapat satu soal, yaitu perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta rupiah dan biaya variabel 2.500.000 rupiah. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, di sini terdapat tabel analisis pendekatan matematikanya. Tadi jumlah produknya yaitu sebanyak 20.000 pieces, harga jual per unitnya yaitu 250 per unit. Total penjualan, nah di sini total penjualan kita masukkan dengan rumus ya. Kita masukkan misalnya gini ya, kita ulangi, sama dengan 20.000 dikali dengan 250. Nah, hasilnya sudah ada yaitu 5 juta rupiah. Nah, untuk biaya tetap di sini sudah terdapat ya 2 juta rupiah, dan untuk total variabel, biaya variabel yaitu 2.500.000. Untuk biaya variabel per unit yaitu 125. Nah, biaya variabel dibanding penjualan 0,50. Nah, kita di sini akan menghitung BEP dalam unit. Di sebelah kanan sudah terdapat rumusnya ya, kita masukkan sama dengan fixed cost, yaitu biaya tetap, kurung buka, dibagi dulu, dibagi kurung buka, C6, price per unit. Price per unit yaitu C6 ya, yang ini dikurangi dengan C variabel cost per unit ya, C12. Nah, yang ini. Lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, seperti ini. Jadi BEP dalam unitnya yaitu Rp16.000. Nah, untuk menghitung BEP dalam rupiah, kita masukkan sama dengan fixed cost C9, yaitu dibagi dengan 1 dikurangi variabel cost per unit. Nah, di sini ya, C12. Kita klik, lalu dibagi dengan price per unit. Nah, yang ini. Lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, biaya dalam rupiahnya yaitu BEP-nya yaitu sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung profitability ratio. Yang pertama yaitu kita akan menghitung profit margin. Nah, di sini sudah terdapat soal, PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta rupiah dan NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Saudara, sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Nah, di sini kan terdapat NOI. NOI apa sih NOI itu? Yaitu net
operating income atau laba bersih, dan untuk NS yaitu net sales atau penjualan. Nah, di sini sudah dimasukkan ya, terdapat tabelnya, NOI 4 juta dan NS 24 juta dikali dengan 100%. Nah, kita masukkan rumusnya, di sini sudah terdapat rumusnya, sama dengan kurung buka, NOI-nya itu 4 juta, dibagi dengan NS, tutup kurung, lalu dikali dengan 100% ya, yang ini. Lalu enter. Nah, seperti itu. Sudah ketahuan nilainya yaitu sebesar 16,7%. Nah, di sini kita masuk ke perhitungan yang kedua, yaitu kita akan menghitung earning power atau EP. PD WAPA mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, dan TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Saudara, sebagai perencana bisnis, diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Nah, di sini terdapat TA. TA itu apa sih? Nah, di sini sudah saya menuliskan keterangannya, yaitu TA adalah total aset. Rumusnya juga sudah ada, kita tinggal masukkan saja rumusnya, sama dengan kurung buka ini ya, NOI dibagi dengan TA dikali dengan tutup kurung terlebih dahulu. Bentar. Nah, seperti itu, lalu dikali dengan 100%. Lalu enter. Nah, di sini hasilnya sudah terdapat ya, 26,7. Nah, di sini masuk ke nomor 3, yaitu ada return on investment. Atau ROI, ya. Nah, di sini sudah terdapat soalnya. CP Keisha mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan TI sebesar 12 juta. Hitunglah ROI, dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu, di sini terdapat rumusnya ya, ROI sama dengan NOI bagi dengan TI dikali 100%. Total investment adalah yaitu TI ya, bisa disingkat seperti itu. Kita masukkan rumusnya, sama dengan kurung buka NOI dibagi dengan TI, lalu tutup kurung, lalu dikali dengan 100%. Nah, hasilnya sudah terdapat 33%. Nah, tadi di soal terdapat jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Nah, di sini hasilnya yaitu lebih dari 20%, berarti ROI ini dikatakan layak untuk dijalankan. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung rentabilitas modal sendiri. Nah, di sini sudah terdapat rumusnya. Nah, di sini terdapat soalnya juga. PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta, interest atau bunga sebesar 5%, tax atau pajak sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 itu sebesar 20 juta rupiah. Saudara, sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Nah, pertama-tama, sebelum kita menghitung rentabilitas modal sendiri, kita akan menghitung EAT. Apa sih EAT? Yaitu earning after tax, laba setelah pajak. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Tadi NOP-nya sudah dimasukkan ya, sebesar 10 juta rupiah, dan ini itu adalah NOI ya, salah. Nah, seperti itu. Interestnya 5%, taksnya 10%, EAT-nya belum dihitung. Kita hitung dulu. Kita masukkan rumusnya, sama dengan C6 dikurangi dengan kurung buka, C6 lagi, lalu dikali dengan C7, ya, C7, lalu ditambah dengan C6 lagi, lalu dikali dengan yang ini ya, sebentar, ini terlalu kecil,
Kita masukkan sama dengan C6 dikurangi dengan C6 lagi, lalu dikali dengan C7, lalu ditambah dengan C6 dikali dengan C8. Lalu tutup kurung. Nah, EAT-nya di sini sudah terdapat yaitu sebesar Rp8.500.000. Nah, kita akan menghitung rentabilitas modal sendiri. Kita masukkan saja EAT-nya dari atas lalu enter. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita masukkan ya rumusnya di sini sudah ada. Di sebelah kanan rentabilitas modal sendiri. Kita masukkan sama dengan EAT kurung buka dulu, lalu EAT dibagi dengan modal sendiri, yaitu MS dikali kurung dulu dikali dengan 100%. Nah, di sini sudah terdapat jumlahnya yaitu sebesar 42,5%. Nah, lalu kita masuk ke materi yang terakhir ya, yang tadi sudah selesai. Nah, untuk yang pertama kita akan menghitung benefit dan cost tetap. Di sini sudah terdapat soal, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah benefit atau cost rasio dari proyek pengairan tersebut. Nah, di sini sudah saya masukkan tabel, inisial investmentnya 1 miliar, rate-nya 5%, nilai residunya 10%, depresiasi 30%, biaya operasional 20 juta, total biaya 100 juta rupiah. Benefit per tahun 126 juta rupiah. Nah, untuk yang ini, nah rumusnya adalah seperti ini ya, C4 itu adalah initial investment dikali dengan C5 rate ditambah C4 lagi dikurangi kurung buka C4 dikali dengan C6 yaitu nilai residu kurung tutup dibagi dengan C7 yaitu depresiasi ditambah dengan C8 20 juta ya. Seperti itu. Lalu di sini kita akan menghitung benefit dan cost ratio. Ya, di sini sudah terdapat rumusnya. Lalu kita tinggal masukkan saja. Nah, ini kalau secara ngitungnya secara komputerisasi. Nah, kalau ini secara manual ya, seperti ini. Kita masukkan rumusnya sama dengan benefit per tahun yaitu sebesar 126 juta dibagi dengan 100 juta ya total biaya. Lalu kita enter. Nah, seperti itu. Sama kan hasilnya ya, seperti ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari hasil perhitungan benefit dan cost rasio di atas, lebih dari satu dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak dijalankan. Seperti itu. Nah, dan ini yang terakhir, yaitu kita menghitung benefit dan cost ratio tidak tetap. Di sini soalnya, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar dengan harga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah benefit dan cost rasio tahun 1, kedua, dan ketiga dari proyek pengairan tersebut. Nah, di sini sudah terdapat rumusnya apabila dihitung secara manual ya. Ini adalah menghitung tahun pertama. Ya, seperti itu. Lalu yang ini soalnya sama dengan yang tadi. Ya, rumusnya
rumusnya sama dengan yang tadi. Nah, kita akan menghitung benefit dan cost ratio tahun pertama. Kita masukkan rumusnya sama seperti yang ada di sebelah kanan. Sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, seperti itu hasilnya sama kan? Nah, dari kesimpulannya sama seperti yang tadi, karena ini adalah lebih dari satu, jadi proyek ini dikatakan layak ya untuk dijalankan. Nah, yang ini adalah tahun pertama, yang selanjutnya adalah tahun kedua. Seperti itu. Yang tahun kedua, rumusnya sama ya, yang tadi. Hanya kita tinggal mengganti persennya saja, rate-nya saja ya. Otomatis nanti benefit dan cost ratio-nya pasti akan berubah. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya yaitu sebesar 1,145. Nah, ini kan lebih dari satu ya, jadi dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak untuk dijalankan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu biaya tahun ketiga. Nah, untuk tahun ketiga sama ya tabelnya, kita tinggal mengubah rate-nya saja. Otomatis benefit dan cost ratio-nya pasti akan berubah. Nah, untuk rumusnya seperti ini dan hasilnya ternyata kurang dari satu, yaitu sebesar 0,969. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapat simpulkan karena tahun ketiga ini kurang dari satu, bahwa proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan. Seperti itu. Nah, untuk materi pertemuan ketujuh, tugasnya sudah selesai semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.